Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Pembacaan dari nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Bacaan kedua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah
Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik, kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup.
Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, dan hauslah yang disebut berbahagia. Pernyataan Yesus sangat bertentangan dengan cita-cita manusia yang ingin bahagia selama di bumi ini. Versi Yesus dan manusia sangat berbeda. Apakah manusia mau melaksanakan pernyataan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita bergantung pada Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan pada: pertama, kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kedua, kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Ketiga, sikap lemah lembut. Keempat, murah hati. Kelima, menjaga kesucian. Keenam, dan pembawa damai. Untuk melakukan semua hal di atas dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikutinya. Kita diundang oleh Dia untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.